Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel, semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 6 SD Quick Look Merdeka, yaitu matematika buku volume 2 bab 13 perbandingan senilai dan berbalik nilai halaman 49 sampai 51. Inilah halaman 49 sampai 51 yang akan dibahas. Halaman 59. Nomor 3. Penggunaan sifat-sifat dari perbandingan senilai. 1. Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara volume minuman bersoda dan berat gula yang terkandung di dalamnya. Volume minuman bersoda dan gula. Di sini, untuk volume minuman bersoda di sini adalah dalam X mililiter. Sedangkan di bawah ini adalah berat gula dalam gram. Kalau volumenya 0 ml, maka berat gulanya masih 0. Tapi kalau 50 volumenya, 50 ml, maka gulanya beratnya adalah 6 gram. Pertanyaannya, berapakah kalau 1 ml, berapakah berat gulanya? Jadi caranya tinggal kita ambil ini, 6 bagi 50, atau bisa juga 12 bagi 100 untuk mendapatkan ini. Jadi kalau kita hitung, 6 bagi 50 itu sama dengan 0,12. Jadi 0,12 kita isikan di kotak ini. Kita jawab. Untuk mengisi ini, kalau 180 ml volumenya, pertanyaannya berapakah beratnya? Boleh ini 0,12 dikali 180. Boleh juga ini perubahannya, setiap naik 50 volumenya, itu kenaikannya adalah 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Jadi kalau kenaikannya 50, itu akan bertambah 6. Ini kenaikannya adalah 30. Jadi boleh kita kali ini, 0,12 dikali 180 dapat 21,6 gram. Bagaimana kalau dengan volume 250? Kita tinggal kali ini, 250 kali 0,12 dapat 30. 1. Apakah berat gula Y gram berbanding lurus dengan volume minuman bersoda X mililiter? Jawabannya adalah ya, berbanding lurus. Pertanyaan berikutnya, berapa gram gula dalam 250 ml minuman bersoda? Jadi ini tadi sudah dijawab, yaitu 30 gram untuk 250 ml. Idenya Yusuf, kalau sebanyak 250 ml minuman bersoda sama dengan 5 kali 50 ml, ya boleh juga dikali seperti itu. Minuman bersoda, oleh karena itu berat gula dalam 250 ml itu, minuman bersoda sama dengan 5 kali berat gula dalam 50 ml minuman bersoda. Yang idenya Farida, berat gula per mililiter dalam minuman bersoda adalah konstan. Oleh karena itu, aku dapat membuat sebuah kalimat matematika, yaitu ini ditambah dengan 250, dari 1 250, berarti ini kita jawab di sini adalah 0,12. Kalau volume gula 0 ke 50, berarti ini adalah 1/50. Di sini tadi untuk 1 ml gula itu beratnya adalah 0,12. Jadi kita simpan di sini 0,12. Berarti kalau, nah ini dari 0 ke 50 sama dengan 50. Jadi kalau kita balik dari 50 per 50 kali. Sama halnya ini dari 6 ke 0 untuk berat gula ini sama dengan kali 1/50. Kemudian dari 50 volumenya menjadi 250, itu adalah 5 kali. Sama halnya berarti ini dari 6 ke sini dikali 5, itu sama dengan 30. Jadi kita kali 5 sama ini kali 5, itu hasilnya adalah 30 gram. Ayo tentukan jawaban dengan menggunakan cara sesuai dengan ide yang diungkapkan Yusuf. Jadi Yusuf sama caranya kita cukup kali 6, 6 kali 5 sama dengan 30. Ayo, nyatakan hubungan antara X dan Y dalam kalimat matematika menggunakan cara sesuai dengan idenya yang diungkap Farida. Kalau Farida dia kali untuk mencari Y,
yaitu 0,12 kali 250. Juga dapat hasilnya adalah 30 gram, jadi sama hasilnya. Sehingga kesimpulannya kalimat matematikanya yaitu Y sama dengan 0,2 kali dengan X. Berapa gram gula dalam 180 ml minuman bersoda, tinggal kita kali 0,12 dikali dengan 180, itu dapat 21,6 gram. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara berat tali lentur dari bahan karet X gram dari panjang Y adalah cm. Y cm. Ini menunjukkan tabel berat dan panjang tali lentur. Bagian vertikal adalah nilai Y, sedangkan bagian horizontal adalah nilai X. Sekarang kita lihat tabelnya di sini. Kita jawab soal berikut. Jika berat tali lentur bertambah 20 gram, ini bertambah 20 gram, berapakah pertambahan panjangnya dalam cm? Jadi kalau kita lihat ini berat panjangnya bertambah 2 cm. Kita jawab sini 2 cm. Kalau 20 gram, ini 20 gram, berarti Y-nya 2 cm. Nomor 2, nyatakan hubungan antara X dan Y dalam kalimat matematika. Jadi Y sama dengan 10 kali X. Kenapa 10 kita ambil di sini? Karena kalau Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 berarti X-nya adalah 10. Sehingga perubahannya adalah 10 kali X. Jika kamu letakkan batu di atas tali lentur, panjangnya bertambah 13 cm. Berapakah berat dari batu tersebut? Kita jawab berarti Y sama dengan 10 kali 13, 10 kali X. Kita gunakan kalimat matematika ini. Berarti X-nya kita ganti 13 sama dengan 130 gram. Soal latihan, kerjakan soal berikut dengan tepat. Tabel di bawah ini menyatakan hubungan antara jumlah paku X dan beratnya Y gram. Jumlah dan berat paku. Pada bagian kolom di atas menunjukkan jumlah, sedangkan di bawah adalah beratnya. Kalau jumlahnya pakunya 0, beratnya pun adalah 0. Kalau jumlahnya 1, maka beratnya adalah berapa? Jadi caranya untuk mendapatkan ini, kita nomor 1, apakah Y berbanding lurus dengan X? Kita lihat di sini. Di sini perubahan-perubahannya. Dari 50 ke 100 itu adalah tambah 50. Kemudian ini dari 300 ke 600 adalah tambah 300. Berarti di sini juga dari 100 ke 150 penambahannya 50. Di bagian bawah pun tambah 300. Berarti Y itu berbanding lurus dengan X. Kita jawab di sini, jawabannya adalah ya. Sekarang nomor 2, tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk mendapatkan A itu sama dengan kita bagi 300 bagi dengan 50. Atau bisa juga ini 600 bagi dengan 100, dapat 6. Sehingga untuk mendapatkan B cukup kita kali ini 6 kali 200 sama dengan 1200. 6 kali 250 sama dengan 1500. Nomor 3, nyatakan hubungan antara X dan Y dalam kalimat matematika. Berapakah jumlah paku jika beratnya adalah 240 gram? Berarti Y sama dengan 6 kali X. Ini dalam kalimat matematikanya, karena di sini tadi setiap paku jumlahnya 1, berarti beratnya adalah 6 gram. Sekarang, kalau Y-nya adalah 240, berapakah X-nya? Atau berapakah jumlah paku? Tinggal kita bagi, yaitu jumlah paku sama dengan 240 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 40 paku. Perkiraan lingkungan global. Nomor 3, telah diperkirakan banyak dampak dari pemanasan global pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut akibat es di kutub utara mencair, sehingga sebagian daratan tertutup lautan. Perkiraan kenaikan permukaan air laut menggunakan konsep perbandingan senilai. 1. Diberikan perkiraan tentang kecepatan kenaikan permukaan air laut. Gambarlah grafik dan hitunglah dalam sentimeter tinggi kenaikan permukaan air laut dari 3 perkiraan di bawah ini. Perkiraan A, kenaikan permukaan air laut. Kalau 12 cm itu dalam waktu 100 tahun terakhir. Kenaikan akan terus berlanjut. Kemudian B, kenaikan permukaan air laut
kalau 4 cm dalam waktu 10 tahun ke depan. Begitu juga kalau kenaikan permukaan air laut 6 cm, ini perkiraan ketiga, perkiraan C, maka 10 tahun ke depan akan naik. Oke, sekarang kita buat tabelnya, grafiknya. Jadi langkah pertama, jadi perkiraan kenaikan permukaan air laut, kita buat tabel seperti ini. Jadi garis horizontal ini adalah tahun kenaikannya, sedangkan ini adalah ketinggian kenaikan dalam satuan sentimeter. Kita mulai dari kenaikan A. Kalau 12 cm, berarti 12 cm itu sekitar sini. 12 cm naiknya 100 tahun ini. Berarti ini tinggal kita hubungkan garis lurus dari 0. Inilah garis lurusnya, kenaikannya. Inilah untuk perkiraan A. Sekarang perkiraan B. Perkiraan B 4 cm, ini 4 cm, ketemu dengan 10 tahun. Berarti titiknya adalah di sini. Ini titik 4, 10, 10,4. Lalu kita hubungkan garis lurus dengan titik 0. Seperti ini. Inilah kejadian kemungkinan untuk B. Sekarang C. C kita lihat di sini 6 dengan 10. Berarti kita pertemukan 10 dengan 6 tahun. Di sini. Inilah titiknya. Ketemu garis lurus dengan titik 0. Lalu diperpanjang. Inilah untuk perkiraan C. Nomor 2, setelah berapa tahun daratan yang terletak 50 cm di atas permukaan air laut akan tertutup lautan? Sekarang kita jawab untuk perkiraan A tadi. Perkiraan A di sini kita lihat 12 cm 100 tahun. Jadi kalau 50 tahun lagi, maka kejadiannya adalah 100 bagi 12 dikali dengan 50 tahun sama dengan perkiraannya 417 tahun. Kemudian perkiraan B. B tadi 10 dengan 4, berarti 10 bagi 4 dikali 100 dikali 50 tahun sama dengan 125 tahun. Untuk C, 10 dengan bagi 6 kali 50 sama dengan 83 tahun. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.